Bab 006. Mobil siapa yang kau bawa, dan pukul berapa sekarang? Tanya Mirza dengan suara dingin yang mencengkam. Gelek. Ini sebabnya aku tidak ingin tadi membawa mobil Mbak Elina. Batin Nisa menelan salivannya dengan susah payah. Maaf aku telat, tadi aku mampir sebentar di masjid untuk sholat. Kata Nisa gugup. Terus mobil siapa yang kau bawa? Ulang Mirza menginterogasi Nisa. Itu mobil Mbak Elina, pemilik toko bunga tempatku bekerja. Mirza berdiri dari duduknya perlahan melangkah mendekati Nisa, yang membuat Nisa was-was. Siapa yang mengizinkanmu pergi ke tempat lain selain dari toko tempatmu bekerja? Tanya Mirza yang sudah berdiri tepat di hadapan Nisa. Nisa diam tidak berani menjawab Mirza, dan menggerakkan sedikit kakinya menjauhi Mirza. Mirza menolak kasar tubuh Nisa ke pintu yang tertutup lalu kembali mencekik Nisa dengan kuat. Ark, teriak Nisa memegang tangan kekar Mirza yang mencekiknya. Sudah kukatakan, di sini itu ada aturannya, kau jangan sesuka hatimu saja, marah Mirza tidak peduli Nisa yang kesakitan. Jangan sampai besok-besok kau hamil, karena kau sering bersama pria tadi itu, aku akan membunuhmu, bengis Mirza. Nisa menggeleng membantah tuduhan Mirza padanya. Cih, sinis Mirza, sini kau, melepas leher Nisa lalu menariknya dengan kasar masuk ke dalam kamar mandi. Menolak tubuh Nisa ke bawah shower lalu menghidupkan shower, dan memandikan Nisa. Apa yang kau lakukan? Kata Nisa mulai menangis karena Mirza mencengkram lengannya dengan kuat. Bukannya kau baru saja keluar bersama laki-laki lain? Aku hanya membersihkan tubuhmu untuk menghilangkan bekas pria itu dari tubuhmu. Mendengar tuduhan Mirza, Nisa langsung menolak tubuh Mirza dengan kasar, dia benar-benar tidak tahan lagi dengan tindakan Mirza yang sangat keterlaluan. Kau pikir aku seperti dirimu? Seperti pelacurmu yang menjijikkan itu? Teriak Nisa pada Mirza. Plak. Mirza menamparkan wajah Nisa dengan keras membuat bibir Nisa kembali pecah dan mengeluarkan darah segar lebih banyak dari sebelumnya Mirza menamparkan Nisa di villa. Kau dengar sini perempuan sialan, jangan sekali-kali kau menghina kekasihku. Kau yang hadir menjadi orang ketiga di antara aku dan Rosa, sampai kapanpun, kau hanya akan menderita berada di dekatku dalam pernikahan ini, kata Mirza geram mendengar ucapan Nisa. Mirza memegang kedua pipi Nisa di balik cadarnya dengan satu tangan dan menekannya dengan kuat, membuat Nisa benar-benar kesakitan. Jadi kenapa kau tidak ceraikan saja aku? Kau hanya menyiksaku seperti ini, lepaskan saja aku, lirih Nisa yang sudah kesakitan dan kedinginan sambil menangis. Maafkan aku sang pengatur, aku tahu kau sangat memurkai wanita yang meminta cerai pada suaminya. Tapi apalah arti sebuah rumah tangga yang dari awal sudah hancur seperti ini Tuhan, sambung Nisa dalam hati. Mirza menatap Nisa yang meminta cerai darinya. Benarkah dia mahu menceraikan gadis ini? Benarkah hati kecilnya tidak peduli pada gadis yang belum pernah dia lihat wajahnya itu? Tapi ada apa? Kenapa terasa ada rasa tidak rela melepaskan gadis di hadapannya? Kenapa juga dia harus semarah ini pada Nisa? Bukankah dia sendiri yang pernah bilang dia tidak peduli padanya, ingin menjual diri saja dia juga tidak peduli sama sekali. Jual diri. Hanya melihatnya saja bersama laki-laki lain perasaan yang tidak karuan dan amarah yang menggebu-gebu dari dadanya sangat terasa sudah seperti ingin meledak, apalagi jika sampai menjual diri. Apakah ini dikatakan cemburu? Tidak, aku tidak menyukainya. Perasaan cemburu hanya muncul untuk orang yang kita cinta. Mana mungkin aku cemburu, aku hanya mencintai Rosa, mencintai Rosa. Tapi perasaan ini tidak pernah muncul saat bersama Rosa. Mirza tidak habis pikir dengan dirinya sendiri, tindakan dan ucapannya sangat bertolak belakang. Mirza melepas Nisa lalu melangkah keluar dari kamar mandi, mengambil kunci lalu keluar dari mansion mengemudi mobilnya tanpa arah tujuan. Di kamar mandi Nisa membersihkan tubuhnya, mengambil handuk membalut tubuhnya dan berdiri di hadapan cermin yang berada di dalam kamar mandi. Nisa melihat lengannya yang membiru di beberapa bahagian bekas cengkraman Mirza, lalu beralih ke wajah bulatnya yang cubi.
Nisa memegang sudut bibirnya yang pecah, melihat wajahnya yang lebam biru bercetak bekas tamparan telapak tangan Mirza. Perlahan air matanya kembali mengalir mengingat kekerasan yang Mirza sering berikan padanya selama mereka sudah menikah. Nisa kembali menangis sehingga matanya jadi bengkak akibat terlalu banyak mengeluarkan air mata. Keesokan harinya Nisa tidak melihat Mirza berada di kamarnya, ternyata Mirza tidak pulang semalam, kebetulan ini adalah akhir pekan jadi Nisa juga tidak bekerja. Setelah selesai sholat subuh Nisa berbaring kembali di sofa, dia juga bingung ingin kemana. Beberapa menit sudah mulai siang. Nisa turun ke bawah dan melangkah menuju dapur, di sana ternyata ada Mama Mirza yang sedang minum. Pagi Nyonya, sapa Nisa pada Sarah Mama mertuanya. Nyonya, Nyonya, panggil aku Nyonya Mama. Angkuh Sarah pada Nisa. Nisa terbengong di balik cadarnya. Nyonya Mama, aneh, ku kira dia tidak ingin dipanggil Mama. Batin Nisa yang mengingat jika mertuanya itu sangat angkuh di hari pernikahannya bersama dengan Mirza sampailah dia datang ke mensionnya ini. Baik Nyonya Ma, canggung Nisa. Begitu kan keren, kata Sarah sambil mengipas-ngipas tangannya yang membuat Nisa bertambah bingung dengan karakter mertuanya itu. Keren, aneh, pikir Nisa lagi. Apa kau bekerja hari ini? Tanya Sarah seperti biasa masih sangat angkuh. Tidak Nyonya Mama, jawab Nisa. Sarah berjalan menuju kulkas lalu mengambil satu botol aqua. Minum ini, baru bangun itu sehat jika langsung meminum air kosong. Sarah memberikan Nisa aqua. Nisa lagi-lagi bengong dengan tingkah mertuanya yang angkuhnya minta ampun tapi kenapa seperti lagi perhatian Nisa benar-benar dibuat bingung dengan sikap mama mertuanya itu. Nisa perlahan menjulurkan tangannya lalu mengambil air aqua yang diberikan padanya. Selepas sarapan, ikut Nyonya Mama nanti, kata Sarah. Kemana Nyonya Mama? Tanya Nisa. Arisan, singkat Sarah. Apa perlu Nisa ikut ya Nyonya Mama? Ya, Nyonya Mama tidak menerima penolakan, mari ikut Nyonya Mama. Sarah menarik tangan Nisa naik ke lantai 2 di kamarnya. Tiba di dalam kamar Nisa hanya berdiri di dekat pintu kamar. Nisa malu dan tidak berani melangkah lebih ke dalam kamar yang sangat luas dan mewah di hadapannya. Nisa tidak melihat lagi ayah Mirza di dalam kamar Sarah. Kusuma memang sudah keluar dari kamar sejak tadi lagi. Tidak berapa lama Sarah datang membawa beberapa gamis yang sangat cantik dan elegan, tentunya sangat mahal, bersama dengan beberapa helai jilbab yang langsung disambung dengan cadarnya, seperti dijahit khusus. Kemarilah, apa yang kau lakukan di situ? Panggil Sarah pada Nisa. Nisa mendekati Sarah yang duduk di kasurnya bersama dengan beberapa helai gamis. Ini pasti cocok untukmu, baju-baju ini milik ponakanku dulu, tidak memakainya sudah, jadi kau pakai saja, sombong Sarah berbohong. Padahal kan gamis-gamis dan jilbab itu baru saja beberapa hari lalu dia menyuruh langganan desainernya yang sangat terkenal, untuk menjahit jilbab dan gamis buat menantunya. Simpan saja Nyonya Mama, nanti ponakan Nyonya Mama berkunjung kemari dan mencari baju-baju ini. Nanti dia marah sama Nisa, lembut Nisa menolak baju-baju itu. Tidak ada bantahan, enak saja. Nyonya Mama sudah susah payah bawa baju-baju ini dari ruang ganti kemari tapi kau dengan mudah menolaknya. Sarah membuat wajah garang di hadapan Nisa. Hanya dari ruang ganti ke sini, dikata susah, aneh, batin Nisa. Baik Nyonya Mama, Nisa akan mengambil dan memakai ini, canggung Nisa. Bagus, ini dicoba jilbabnya. Sarah memberikan satu jilbab pada Nisa. Nisa ragu-ragu mengambil jilbab itu, lama, sini biar Nyonya Mama yang memakaikanmu. Sarah mendekat ke Nisa lalu membuka jilbab dan cadar Nisa. Sarah tertegun melihat wajah cantik Nisa. Anak ini, wajahnya ternyata sangat cantik seperti bidadari, batin Sarah yang tertegun. Tidak lama Sarah mengerutkan alisnya saat sadar wajah Nisa yang lebam bekas tamparan dari Mirza dan bibir Nisa yang pecah. Ada apa dengan bibir dan wajahmu ini, kenapa lebam seperti ini?
Tanya Sarah pada Nisa sambil membolak-balik wajah Nisa. Ini Nisa terjatuh di kamar mandi Nyonya Mama, jawab Nisa bohong sedikit gugup. Terserahlah, pakai ini, dan bawa baju-baju ini ke kamarmu, tidak usah dipakai baju-baju kumal jelekmu itu lagi. Tunjuk Sarah pada baju Nisa. Ini pasti kerjaan anak keras kepala itu, batin Sarah yang masih memikirkan lebam di wajah Nisa. Baik Nyonya Mama, kata Nisa pada Sarah. Ya sudah pergi sana, usir Sarah angkuh. Terima kasih Nyonya Mama, kata Nisa keluar dari kamar Sarah menuju kamar Mirza. Katanya tidak suka, tapi kok dibeliin baju yang mahalnya pakai banget, sindir Kusuma pada istrinya. Kusuma baru pulang dari jogging. Siapa bilang aku suka sama menantu dadakan itu? Aku cuma kebetulan lewat dan melihat baju-baju cantik itu, ya aku belikan saja buat menantu miskinmu. Sombong Sarah mengelak dari ucapan suaminya. Benarkah, lewat kok jauh banget ya mah, sampai ke butik ternama itu langganan mama. CK, cek, ternyata. Terkadang ucapan dan hati itu tidak sama ya mah, membangongkan. Sindir Kusuma menahan tawanya. Sarah mengambil bantal lalu melempar pada suaminya yang terus menyindirnya. Hahaha. Tawa Kusuma pecah melihat istrinya yang kesal. Kusuma tahu istrinya itu hanya suka angkuh tapi beda dengan hatinya yang sebenarnya sangat lembut. Kusuma masuk ke dalam kamar mandi masih terdengar tawa Kusuma dari dalam sana. Gila, gumam Sarah mengumpat suaminya lalu melangkah keluar dari kamar. Sarah menuju ke bawah. Kebetulan dia berpapasan dengan Mirza yang baru pulang. Mirza, panggil Sarah. Mirza melihat ke arah mamanya dan menghentikan langkah kakinya. Mama mau bicara sama kamu, ikut mama sebentar ke belakang, ujar Sarah lalu melangkah ke taman belakang. Mirza mengikuti langkah kaki mamanya, tiba di belakang Sarah tanpa basa-basi mengatakan niatnya memanggil Mirza. Ceraikan istrimu jika kau tidak menyukainya, tega-teganya kamu melakukan KDRT pada istrimu sampai babak belur seperti itu, laki-laki macam kau ini Mirza, mama benar-benar kecewa sama kamu. Marah Sarah menatap anak satu-satunya. Dari mana mama tahu, wanita itu mengadukanku sama mama, tanya Mirza pada mamanya. Dilihat dari sikap istrimu itu apa dia seperti perempuan yang suka mengadu seperti wanita ularmu itu yang jago sandiwara, kata Sarah pada Mirza dan menyindir kekasihnya Rosa. Mama Mirza tahu jika anaknya masih berhubungan dengan Rosa. Apa yang mama katakan, elak Mirza. Kau pikir mama bodoh Mirza, kau kira mama tidak tahu jika kau masih berhubungan dengan Rosa, bahkan mama tahu jika kau sering meniduri wanita itu. Jika sampai wanita itu hamil, jangan kau tunjukkan wajahmu di hadapan mama. Mama tidak sudi menantukan wanita tidak jelas seperti Rosa. Dan asal kau tahu Mirza, istrimu berlipat-lipat ganda jauh lebih cantik dan lebih anggun dibandingkan dengan wanita asterismu itu, tambah Sarah memarahi anaknya. Sudahlah mah, mau seperti apapun cantiknya dia, aku hanya mencintai Rosa, dan aku berniat menikah dengan Rosa, kata Mirza yang kekeh mempertahankan Rosa. Kau memang keras kepala Mirza. Baiklah, terserah kau saja, tapi sebelum kau menikah dengan wanita itu, ceraikan Nisa dulu, jangan menyiksanya di sisimu, aku yakin banyak laki-laki yang memperebutkan Nisa, dan pasti bukan laki-laki sepertimu yang tukang selingkuh dan ringan tangan, sindir pedas Sarah pada anaknya yang sangat keras kepala, lalu pergi meninggalkan Mirza yang membeku mendengar ucapan mamanya. Sebelum Sarah benar-benar masuk ke dalam, dia kembali menghentikan langkahnya dan mengeluarkan kata-kata. Entah kau laki-laki pertama yang meniduri wanita itu atau bukan, tapi mama harap, dia hanya melakukan itu bersamamu, dan tidak melakukannya lagi di belakangmu bersama pria-pria lain. Jika sampai itu terjadi, kau akan menangisi Nisa yang sudah kau ceraikan hanya untuk seperti Rosa, dan juga jangan bawa dia ke hadapan mama jika kau kekeh tetap ingin menikah dengannya, ujar Sarah tidak hanya mengancam, lalu melangkah masuk ke dalam mansion.
Bukan tanpa alasan Sarah mengatakan itu. Sarah pernah melihat beberapa kali Rosa keluar dari hotel dengan laki-laki yang berbeda-beda. Hanya saja Sarah diam dan membiarkan hubungan Mirza dan Rosa yang tidak diketahui oleh suaminya. Dek. Kata-kata mamanya Sarah menohok jantung Mirza. Mirza diam membisu dengan pikiran yang bercampur aduk, karena sebenarnya Mirza juga sedikit meragukan kesetiaan Rosa. Itu sebabnya tiap kali Mirza ingin berhubungan dengan Rosa dia sering menggunakan pengaman karena jika tiba-tiba Rosa hamil, berarti di kandungan Rosa bukan anaknya. Tapi Mirza sering menepis semua pikiran-pikiran negatif yang datang tentang Rosa, karena dia terlalu mencintai Rosa lebih dari segalanya, jadi dia memilih mendiamkan perasaan curiganya pada Rosa. Mana mungkin Rosa menyelingkuhiku, pikir Mirza. Nisa, apa mungkin aku akan menceraikannya, tapi kenapa aku merasa sesak? Mirza tiba-tiba teringat dengan ucapan Ustadz Aska yang ingin melamar Nisa, dan juga Nisa sudah pernah dilamar oleh 3 anak kiai tapi ditolak oleh Nisa. Mirza memegang dadanya lalu mengingat kembali ucapan mamanya jika dia menceraikan Nisa, Nisa pasti jadi rebutan para pemuda di luaran sana. Mirza jadi pusing sendiri memikirkan tentang Nisa. Mirza tanpa sadar jika dia sudah mulai menaruh perasaan pada gadis bercadar itu. Mirza melangkah masuk ke dalam naik ke atas menuju kamarnya, sebelum tiba di kamar. Mirza berpapasan dengan Nisa yang ingin turun ke bawah. Nisa yang melihat Mirza buru-buru menundukkan pandangannya lalu mengambil jarak sedikit jauh untuk melewati Mirza. Mirza menatap Nisa yang menunduk melewatinya, tapi Nisa melajukan langkah kakinya saat sadar Mirza menatapnya. Setelah Nisa hilang dari pandangan Mirza, Mirza kembali melangkah masuk ke dalam kamarnya, membuka semua pakaiannya dan melemparkannya ke sebarang arah. Berjalan masuk ke dalam kamar mandi lalu mengisi bathtub dan berendam membaringkan kepalanya di pinggir bathtub sambil memikirkan Nisa dan Rosa, karena dia mesti memilih di antara 2 wanita itu, entah Rosa atau Nisa. Mama Mirza dan Nisa serta Mirza saat ini berada di meja makan menunggu ayah Mirza yang belum turun dari atas untuk sarapan bersama. Nisa duduk diam di sebelah Mirza tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tiba-tiba terdengar suara seseorang memberi salam. Assalamualaikum, salam. Reza melangkah masuk ke dalam di meja makan, karena Reza tahu pagi seperti ini pasti Mirza dan kedua orang tuanya lagi sarapan. Waalaikumsalam, jawab Sarah. Reza, kemarilah sarapan, panggil Sarah. Reza menghampiri meja makan. Nisa, kau di sini juga? Tanya Reza tersenyum lebar pada Nisa. Nisa hanya tersenyum tipis di balik cadarnya. Kau mengenal Nisa? Tanya Sarah pada Reza yang mendudukkan tubuhnya di kursi. Iya tante, Nisa kan pelayan yang baru bekerja di Villa Mirza, jawab Reza. Sarah mengangkat satu alisnya, pelayan. Fikir Sarah lalu melihat ke arah Mirza yang hanya diam di sebelah Nisa tanpa rasa bersalah. Pelayan ya, Ermim, Sarah mengangguk-angguk. Mau kemana lepas ini Reza? Tanya Sarah. Tidak ada tante, mau ajak Mirza saja nge-gym, jawab Reza. Lain kali saja, mending hantar tante ke arisan bersama dengan Nisa, sekalian kalau kau suka sama pelayan Mirza, kau juga bisa PDKT, bukan begitu Nisa, kata Sarah lalu bertanya pada Nisa sengaja untuk memanas-manasi Mirza. Sarah sangat geram mendengar Reza berkata Nisa pelayan di Villa Mirza. Nisa hanya tersenyum kecut membalas ucapan mertuanya. Mirza mengangkat pandangannya melihat sekilas pada mamanya, dan mengalihkan pandangannya ke arah Reza yang terus memandangi istrinya, membuat Mirza kesal sendiri, apalagi mamanya yang sengaja memanas-manasinya. Salah sendiri Mirza siapa suruh berkata Nisa adalah pelayanmu, emang enak. Boleh tuh tante, kebetulan, sudah lama jomblo nih, kata Reza tersenyum manis pada Nisa, yang membuat Mirza ingin membunuhnya. Benarkah? Wah, bagus dong, siapa tahu jodoh. Nanti tante bisa bicarakan ini bersama bundamu untuk melamar langsung Nisanya, ujar tante Sarah tersenyum cerah pada Reza, yang membuat Nisa yang sedang minum langsung tersedak. Uhuk uhuk uhuk.
Batuk Nisa. Reza tanpa sadar ingin menepuk pundak Nisa yang sedang terbatuk karena ucapan mertuanya, tapi langsung ditepis oleh Mirza. Mirza menatap tajam ke arah Reza yang ingin menyentuh punggung istrinya.